Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan taufik dan juga rahmatnya kepada kita semuanya, di mana pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Minhajul Muslim, karya dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah pada pembahasan kita kali ini kita akan memasuki bab yang baru, yaitu bab yang berkaitan tentang masalah udhiyah, ya, udhiyah atau berkurban, dan juga al-aqiqah, ya, berkurban dan juga aqiqah. Silakan dibuka bukunya, pasal yang ke-14, kemudian dibaca bukunya. Bismillah, qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pasal ke-14, kurban dan akikah. Materi pertama, kurban. Poin A, definisi kurban. Hewan kurban ialah domba yang disembelih di waktu duha pada hari Idul Adha untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, cukup. Di sini sang penyusun kitab menjelaskan rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, materi yang pertama yaitu udhiyah, ya, udhiyah. Apa yang dimaksud dengan udhiyah? Maka beliau mendefinisikan al-udhiyatu hiya syatu tudbah duha yaumil id takarruban ilallahi ta'ala. Bahwasanya yang disebut dengan udhiyah itu adalah hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Adha dan juga hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini definisi dari udhiyah. Sehingga ikhwah, ketika seseorang berkurban, maka perlu diperhatikan waktu-waktunya dan juga tujuannya, apakah murni karena Allah ataukah tidak. Contohnya, seperti jikalau ada orang menyembelih hewan ternak, contohnya sapi ataupun kambing, tapi bukan pada saat hari raya Idul Adha, maka di sini tidak bisa dikatakan udhiyah, karena
waktunya harus di waktu hari raya Idul Adha. Dan juga tujuannya itu adalah taqarruban ilallahi ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya ya, jikalau ada orang nyembelih sapi atau menyembelih kambing, tapi tujuannya itu adalah untuk walimahan, maka di sini apakah bisa dikatakan berkurban atau tidak, ikhwah? Tidak. Sehingga berkurban di sini waktunya dikhususkan dan juga tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara definisi dari udhiyah. Kemudian bagaimana hukumnya? Silakan dibaca. Poin B, hukum kurban. Kurban hukumnya sunnah yang diwajibkan atas setiap keluarga muslim sesuai kemampuan mereka untuk berkurban. Hal ini berdasarkan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fashalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana dzabaha qabla shalah falyu'id. Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, hendaklah ia mengulang. Dan berdasarkan ucapan Abu Ayyub Al-Ansari, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah yudahhi bi syahin anhu wa an ahli baitihi. Seorang laki-laki di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan seekor domba atas nama dirinya dan keluarganya. Naam. Kemudian ya ikhwah, dikatakan di sini bahwasanya al-udhiyah sunnatun wajibah. Hukumnya itu adalah sunnah yang diwajibkan. Kira-kira ikhwah, bagaimana maknanya? Sunnah wajibah. Maka dikatakan oleh para ulama bahwasanya para ulama di sini berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah yang ditekankan atau sunnah muakkadah. Sedangkan ikhwah, ulama yang mewajibkan di sini ya berlandaskan dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat dan berkurbanlah. Dari ayat ini ulama yang mewajibkan berhujjah bahwasanya yang namanya salat dan juga berkurban itu hukumnya wajib. Kenapa wajib? Dikarenakan menggunakan sighah atau bentuk perintah. Sehingga jikalau ada suatu perintah dari syariat dari Allah Subhanahu wa taala, maka hukum melaksanakan itu adalah wajib. Ini pendapatnya pertama mengatakan hukumnya wajib. Dan ulama yang mengatakan bahwasanya hukumnya wajib ini sebagaimana diantaranya adalah Imam Ats-Tsauri dan juga Imam Malik. Jadi dua ulama ini menghukumi hukumnya itu adalah wajib. Dan landasan yang kedua yang digunakan oleh pendapat pertama yang hukumnya itu adalah wajib, sebagaimana ada suatu riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki dan tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Jadi ini peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau ada orang yang mampu, orang yang kaya, banyak rezekinya, kemudian yang tidak mau berkurban, maka Nabi memperingatkan, fala yaqrabanna musallana, janganlah ia
mendekati tempat salat kami. Jadi ini pendapatnya pertama menghukumi wajib. Alasan yang dijelaskan oleh para ulama, yang pertama karena Allah memerintahkan, dan yang kedua Nabi mengancam bagi orang yang tidak mau berkurban padahal mampu, maka tidak boleh mendekati tempat salat kami. Ini pendapatnya pertama yang mengatakan hukumnya wajib. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan hukumnya adalah disunnahkan. Cuman makna sunnah di sini ditekankan, ya, sunnah yang sangat ditekankan. Dan ini sebagaimana pendapat dari kalangan ulama, diantaranya itu adalah ulama Syafi'iyah dan juga ulama Hambali. Jadi di sini para ulama beda pendapat. Dan di antara landasan yang digunakan oleh pendapat yang kedua yang mengatakan hukumnya itu adalah sunnah yang ditekankan, ini sebagaimana ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah," jika kalian memasuki bulan Dzulhijjah, atau jikalau kalian melihat bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhahi, dan kalian hendak ingin berkurban, ya, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka janganlah ia memotong rambut dan juga kukunya. Jadi ini hadis yang digunakan oleh pendapat kedua yang mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Lah bagaimana penjelasannya? Jadi dari hadis yang mula ini Nabi bersabda, jika kalian memasuki bulan Dzulhijjah dan aroda maknanya apa irodah. Aroda itu apa? Jadi aroda di sini maknanya ingin atau hendak, ya, ingin atau hendak berkurban. Sehingga Nabi di sini menggunakan lafadz aroda, menggunakan lafadz ingin atau hendak. Dan jikalau menggunakan lafadz ingin atau hendak, tandanya ini tidak wajib hukumnya. Karena apa? Jikalau wajib, maka niscaya Nabi tidak menggunakan kalimat ingin, tapi langsung menggunakan kalimat perintah. Ini landasan pendapat yang kedua yang mengatakan hukumnya itu adalah sunnah muakkadah. Dan juga pendapat yang kedua ini dikuatkan ada suatu asar. Asar maknanya apa Nah, jadi ada hadis sama ada asar. Kalau hadis itu datangnya dari Nabi, tapi kalau asar datangnya itu dari para sahabat. Namanya itu adalah asar. Dan pendapat yang kedua ini dikuatkan asar dari kalangan sahabat. Di antaranya itu adalah perbuatan Abu Bakar dan juga Umar, bahwasannya beliau berdua pernah tidak menyembelih hewan kurban selama setahun atau 2 tahun. Ya, beliau pernah nggak berkurban selama 1 atau 2 kali. Lah kenapa Dikarenakan mereka berdua khawatir jikalau kurban ini dianggap wajib. Padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya sahabat Abu Bakar dan juga Umar termasuk sahabat yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pernah mengatakan, fa in yuti'u Abu Bakrin wa Umar yarshudu. Jika kalian mengikuti Abu Bakar dan juga Umar, pasti kalian akan mendapatkan petunjuk. Ini diantara 2 pendapat tentang masalah hukum berkurban.
Dan kalau kita ikhwah melihat landasan yang digunakan oleh pendapat pertama sama kedua itu sama-sama kuat. Yang pertama menggunakan hadis dan juga ayat, yang kedua menggunakan hadis dan juga perkataan dari sahabat. Kira-kira ikhwah di antara dua pendapat ini mana yang cenderung antum ikuti? Yang pertama yang wajib ataukah yang sunnah? Kira-kira yang mana ikhwah? Nah, jenengan juga beda pendapat. Ada mengatakan wajib dan juga ada mengatakan sunnah. Tapi di sini ikhwah dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad Amin Asy-Syinkiti. Beliau mengatakan, jikalau di antara hamba Allah ragu apakah hukumnya wajib atau sunnah, maka lebih baik dia mengamalkannya jikalau dia mampu. Ya, maknanya apa ikhwah? Maknanya adalah jikalau ada seorang hamba, dia mampu, dia kaya, dia rezekinya banyak, maka hendaknya dia berkurban. Ini untuk kehati-hatian. Ya, untuk kehati-hatian. Sehingga ikhwah, jikalau ada di antara antum rezekinya banyak dan merasa mampu, yang paling aman dan untuk kehati-hatian boleh seseorang berkurban setiap tahun. Itu hukumnya dibolehkan. Cuman ikhwah di sini diwajibkan hanya bagi orang yang mampu saja. Sehingga jikalau ada orang yang nggak mampu, maka dia tidak dibebankan. Karena yang diwajibkan itu khusus bagi orang yang mampu saja. Dan bagaimana ikhwah kadar kemampuan seseorang berkurban? Bagaimana ikhwah? Apakah cukup dia memiliki domba atau kambing langsung boleh berkurban, ataukah bagaimana? Maka dijelaskan ikhwah oleh para ulama Syafi'iyah, yang dimaksud dengan mampu di sini itu adalah ia memiliki harta untuk berkurban dan dia memiliki kelebihan harta untuk hajah yang lainnya. Ini ikhwah maknanya mampu, punya harta untuk berkurban dan masih punya harta yang lainnya untuk hajah yang lain. Ini tandanya dia mampu. Contohnya ikhwah ya, seperti jikalau ada orang dia hanya memiliki satu kambing saja, hanya memiliki satu kambing saja, dan hanya memiliki 1 kilogram beras. Kira-kira ikhwah, apakah dia sudah masuk punya kewajiban berkurban ataukah masih belum? Punya 1 kambing plus punya 1 kilo beras. Kira-kira apakah sudah mampu atau belum ikhwah untuk berkurban? Naam. Maka dia ikhwah masih belum mampu ikhwah. Kenapa belum mampu? Karena beras 1 kilogram itu hanya cukup digunakan makan 1 hari 1 malam. Sehingga jikalau dia berkurban dengan sisa hartanya yaitu kambing, niscaya besoknya atau lusanya boleh jadi dia belum memiliki harta untuk menafkahi keluarganya. Sehingga di sini para ulama menjelaskan yang disebut dengan mampu, dia memiliki harta untuk berkurban dan mempunyai kelebihan harta untuk kebutuhan yang lainnya selama 3 atau 4 hari pada waktu hari raya Idul Adha. Kalau beras 1 kilo ikhwah kira-kira cukup ya ikhwah untuk 4 hari? Kalau keluarganya ikhwah itu ada 5 orang, coba ikhwah? Gak cukup ikhwah. Ya 1 kilo ikhwah itu bisa habis dalam waktu 1 hari. Sehingga jikalau hartanya hanya beras 1 kilo plus punya 1 kambing, maka tandanya dia masih belum berkewajiban untuk berkurban. Ya, tapi saya yakin ikhwah ya,
Di sini jarang orang punya beras 1 kilo. Biasanya kalau antum punya uang untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, plus punya tabungan sampai mungkin puluhan juta, dan itu termasuk kategori sangat amat banget mampunya. Beli mobil, beli rumah mampu, masa untuk beli kambing tidak mampu. Ini kebalik. Sehingga di sini hanya diwajibkan untuk bagi orang yang mampu saja. Adapun orang yang enggak mampu, maka tidak wajib melakukan ibadah kurban. Ini diantara hukum yang berkaitan masalah kurban. Ya, dan insyaallah pendapat yang paling kuat yang mana Yang mana wajib bila mampu. Ya, wajib bila mampu. Nah, kemudian silakan dibaca yang ketiga, keutamaan bagi orang yang berkurban. Poin C, keutamaan berkurban. Sunnahkannya berkurban karena memiliki keutamaan yang agung, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'amila banu Adam yawman nahri 'amalan habu ila Allah min iraqati damin wa innaha la ta'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa azlafiha wa ash'ariha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah 'azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa'a 'ala al-ard wa tibu biha nafsan." Tidaklah seorang manusia berbuat suatu amal pada hari nahar yang lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku dan bulunya, dan sesungguhnya darah hewan kurban itu pasti menempati suatu tempat di sisi Allah Azza wa Jalla dengan ridhonya, lalu diterima sebelum darahnya jatuh ke atas tanah. Maka hendaklah dirimu merelakannya dengan baik. Pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadhil adahi?" Qala sunnatu abikum Ibrahim. Qalu ma lana minha? Qala bikulli sya'aratin hasanah. Qalu fassuf. Qala bikulli sya'aratin minas sufi hasanatun. Apakah kedudukan penyembelihan hewan kurban ini? Beliau menjawab, itu adalah sunnah bapak kalian, Nabi Ibrahim. Mereka bertanya lagi, apa yang kita peroleh darinya? Beliau menjawab, kita memperoleh kebaikan pada setiap helai bulu wolnya. Mereka bertanya lagi, bagaimana dengan bulu wolnya? Beliau menjawab, setiap helai bulu wolnya dibalas satu kebaikan. Nah, kemudian di sini ada keutamaan bagi orang yang berkurban. Ada 2 keutamaan yang Allah janjikan bagi orang yang berkurban. Yang pertama adalah sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa berkurban termasuk di antara amal perbuatan yang Allah paling cintai, ya, yang paling Allah cintai. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ma amila banu Adam yauman nahri amalan ahabbu ilallahi min iraqati dam." Tidaklah ada suatu amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang manusia pada hari kurban yang paling Allah cintai kecuali dia menumpahkan darah. Maknanya kecuali seorang hamba dia berkurban. Dan nanti pada hari kiamat wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Dan nanti hewan kurban pada hari kiamat akan datang dengan tanduknya, dengan kukunya, dan dengan bulu-bulunya. Dan tidaklah ada darah yang jatuh setetes pun kecuali Allah akan memberikan ganjaran yang banyak kepada orang yang rela berkurban untuk Allah. Jadi ini termasuk di antara amalan yang Allah paling cinta pada hari raya Idul Adha. Dan juga yang kedua, di antara keutamaannya itu adalah
bahwasannya setiap bulu yang ada di tubuh hewan kurban akan menjadi kebaikan. Sebagaimana dikisahkan bahwasanya ada seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang kami dapatkan jikalau kami berkurban?" Maka Nabi bersabda, "Bikulli sya'ratin hasanah." Setiap bulu yang ada di tubuh hewan kurban itu adalah kebaikan, dan nanti kalian akan mendapatkan kebaikan itu. Contohnya ikhwah ya, antum kira-kira ikhwah bisa nggak menghitung berapa jumlah bulu pada hewan kurban? Ada yang kira-kira ikhwah? Dan belum pernah ada ikhwah ya, orang mencoba menghitung ikhwah ya. Dan ini tandanya apa ikhwah? Kita nggak mampu menghitung berapa banyak bulu yang ada pada hewan kurban, saking banyaknya ikhwah. Dan itu sama saja Allah memberikan pahala yang sangat banyak bagi orang yang rela berkurban di hari raya Idul Adha. Jadi ini termasuk ikhwah pahala yang sangat besar yang Allah janjikan bagi orang yang mau berkurban di hari raya Idul Adha. Cuman ikhwah begini, jadi kurban ikhwah ini seperti ibadah haji, itu adalah panggilan hati. Karena apa ikhwah? Saya ikhwah tinggal di suatu desa di Malang Selatan. Itu ada desa ikhwah yang namanya Desa Segaran. Ya, ada desa Segaran, ada dusun namanya Sumber Kotes. Nah, berkotes ikhwah ini ada dua, ada yang kulon, ada yang etan. Dan diantara ikhwah penduduk orang Sumber Kotes itu penduduknya rata-rata orang kaya, punya ladang tebu, dan jika punya ladang tebu ikhwah sangat luas. Sampai-sampai jikalau ada satu panen ya kebun tebu itu cukup untuk 1 tahun. Ya, saking luas tebunya, saking kayanya. Tapi ikhwah anehnya, mereka hampir masing-masing rumah punya mobil. Biasanya ikhwah truk. Ya, hampir masing-masing rumah punya truk untuk ngangkut tebu. Tapi qadarullah, ketika datang hari raya Idul Adha, tak satu pun penduduknya menyembelih hewan kurban. Tak ada. Ya, ini kalau nggak salah di Sumber Kotes etan. Orangnya kaya, banyak sekali rezekinya, tapi ketika hari raya Idul Adha nggak ada seorang pun yang menyembelih kurban, walaupun hanya 1 kambing saja. Ya, walaupun hanya 1 kambing saja. Anehnya, mereka mampu beli mobil tapi nggak mampu berkurban. Sehingga ikhwah, kurban di sini termasuk panggilan hati. Sehingga Allah memilih hambanya yang benar-benar ikhlas ya untuk melakukan ibadah kurban. Jadi ikhwah, ini termasuk diantara ibadah yang hanya Allah kehendaki bagi hambanya yang terpilih. Ya, ini diantara bentuk-bentuk keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang mampu untuk berkurban. Kemudian dibaca setelahnya hikmatuha. Poin D, hikmah kurban. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan berkurban, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Dan firman-Nya, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya milik Allah, Rabb semesta alam, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku orang yang pertama berserah diri. Quran surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Yang dimaksud dengan ibadah pada ayat ini ialah penyembelihan hewan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah,
Cukup. Kemudian ikhwah, di antara hikmahnya adalah yang pertama adalah at-taqarrub ila Allah taala biha. Jadi berkurban sebagai bentuk ibadah yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwah, kurban di sini termasuk ibadah maliyah atau ibadah harta. Sehingga jika ada orang ikhwah dia punya harta banyak dan menyisihkan sedikit hartanya untuk berkurban, maka ini sebagai bentuk peribadatan yang bisa dekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakanlah, sesungguhnya salatku dan nusukku dan hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwah, ibadah salat kita, ibadah nusuk atau kurban kita, hidup mati kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Tapi ikhwah, biasanya nggak semua orang mampu mengamalkan ayat ini. Ada ikhwah orangnya rajin ke masjid, tapi dia sangat bakhil. Walaupun orangnya kaya ikhwah, tapi ketika ada hari raya Idul Adha, dia nggak rela mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tandanya tidak semua ibadahnya dia diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Masih eman hartanya untuk kurban. Sehingga jika ada orang mukmin, orang muslim, hartanya banyak ataupun hartanya nggak banyak, sedikit, tapi rela menyisihkan untuk berkurban, tandanya ikhwah dia telah memberikan hidupnya, matinya, hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara hikmah yang pertama sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, silakan dibaca. Poin yang kedua, menghidupkan sunnah Imamul Muwahhidin Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Allah menghidupkan sunnah Imamul Muwahhidin Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Allah telah mewahyukan kepadanya untuk menyembelih putranya Ismail alaihi salam. Lalu Allah menggantinya dengan domba yang kemudian domba itu disembelih Ibrahim sebagai pengganti Ismail, sebagaimana dikisahkan Allah dalam firman-Nya, "Fabadainahu bidzibhin 'azim." Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran surat As-Saffat ayat 107. Naam. Dan hikmah yang kedua ikhwah, ihya'u sunnati imamil muwahhidin Ibrahim Al-Khalil alaihissalam, yaitu menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di sini di antara sunnahnya Nabi Ibrahim, beliau pernah berkurban. Jadi ibadah ini termasuk ibadah Nabi terdahulu. Dan ada beberapa ibadah itu juga termasuk syariatnya Nabi dulu. Seperti yang pertama kurban, yang kedua ibadah yang tidak hanya dilakukan umat Nabi Muhammad tapi juga umatnya Nabi dulu. Naam, seperti berpuasa. Ini termasuk ibadah yang tidak hanya umat Nabi Muhammad tapi juga diwajibkan kepada umat-umat dahulu. Dan hakikatnya ikhwah, Nabi Allah yang telah Allah utuskan sebelum Nabi Muhammad itu semuanya ikhwah adalah semuanya menyerukan untuk hanya menyembah Allah. Ya, jadi agamanya sama. Dan mereka ikhwah sama-sama menyeru hanya kepada Allah harus menyembah. Dan ini sebagaimana ikhwah, ada suatu ayat dari Al-Quran, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la
la ilaha illa ana fa'budun. Yang maknanya adalah, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kalian, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya aku atau Allah, maka sembahlah Allah. Jadi ini termasuk diantara dakwahnya para nabi, menyeru manusia hanya kepada Allah mereka menyembah. Ya, jadi agamanya satu, hanya Allah saja yang diibadahi. Tapi kalau syariatnya ikhwah, kira-kira sama atau beda ikhwah? Ya, dakwahnya sama, sama-sama menyeru kepada Allah, tapi kalau syariatnya apakah sama atau beda? Beda. Contohnya apa kalau beda? Contohnya bagaimana ikhwah? Kok beda? Hah? Apa? Ghanimah. Naam, ghanimah. Ada lagi mungkin? Salat. Kenapa salatnya? Kalau zaman Nabi dahulu enggak semuanya. Naam. Jadi begini ikhwah. Agamanya para nabi, para rasul sama ikhwah, sama-sama Islam, menyeru hanya kepada Allah kita sembah. Tapi kalau syariatnya itu sama atau beda? Berbeda-beda. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48. Allah menjelaskan, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan untuk tiap-tiap umat di antara kalian kami berikan syariat atau aturan jalan yang terang. Jadi masing-masing umat ikhwah itu syariatnya beda-beda. Sehingga jika ikhwah syariat Nabi dulu itu dilakukan oleh Nabi, maka kita juga melakukannya. Contohnya seperti apa ikhwah? Seperti ibadah kurban sama puasa. Ini juga dilakukan oleh Nabi dulu dan Nabi Muhammad juga mencontohkan, maka kita wajib juga melakukannya. Tapi jika ikhwah Nabi dulu mengamalkan suatu syariat tapi Nabi Muhammad tidak mencontohkan, kira-kira boleh nggak kita mencontoh syariat Nabi dulu ikhwah? Boleh nggak kira-kira? Tidak boleh. Kenapa? Karena agama Islam menghapus syariat yang telah dahulu datang. Ya, contohnya ikhwah seperti apa ikhwah? Seperti apa? Kira-kira ikhwah ya, lebih mudah mana syariat Nabi dulu atau sekarang ikhwah? Lebih mudah syariatnya Nabi Muhammad. Contohnya apa ikhwah? Contohnya najis, atau yang lebih agak sedikitan ikhwah, ekstrim. Apa ikhwah? Hukuman sahih. Jika ikhwah Nabi dulu ikhwah ada umatnya yang salah dan berdosa, apa ikhwah hukumannya? Hukuman itu adalah bunuh diri. Umat dahulu ketika ada orang yang salah dan berdosa dan ingin taubat, maka taubatnya ikhwah itu bunuh diri. Ini syariatnya umat Nabi terdahulu. Kira-kira ikhwah, kalau sekarang terapkan ikhwah, mungkin gak ikhwah? Mungkin semuanya gak akan ada yang hidup. Pasti semuanya pernah berdosa. Dan ini sebagaimana ikhwah yang Allah terangkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 54. Ya, Allah menjelaskan, wa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum. Yang maknanya adalah, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah mendolimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan, maka bertaubatlah kalian kepada Allah.
Lah bagaimana ikhwah taubatnya? Faqatulu anfusakum, maka bunuhlah dirimu sendiri. Ini ikhwah, ini syariatnya Nabi siapa ikhwah? Musa. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat berapa ikhwah tadi? 54. Sehingga ini ikhwah, ketika Nabi tidak mencontohkan dan Nabi melarang, maka yang kita pakai itu adalah syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwah, bunuh diri pada syariat Nabi Muhammad itu diharamkan. Ya, diharamkan. Sehingga jikalau ada orang bunuh diri, orangnya muslim, maka niscaya nanti di akhirat akan diazab sebagaimana dia bunuh diri. Sebagaimana ikhwah sabda Nabi, man qatala nafsuhu bi syai'in adzabahullahu bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, niscaya nanti di akhirat akan disiksa sebagaimana dia bunuh diri. Contohnya ikhwah ya, kalau ada orang bunuh diri dengan cara terjun bebas, boleh jadi nanti di akhirat akan diazab sebagaimana dia itu bunuh diri. Ini ikhwah syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih mudah mana ikhwah? Nabi Muhammad atau Nabi dahulu ikhwah? Nabi Muhammad. Dikarenakan jika ada orang pernah berbuat dosa, walaupun dosa besar, dan dia bertaubat, maka insya Allah dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Walaupun dosanya numpuk sebanyak buih lautan dan sebesar bumi ataupun seluas langit, jikalau dia bertaubat, dia mau kembali kepada Allah, niscaya Allah Azza wa Jalla bakal mengampuni dosa-dosanya. Ini sebagaimana ikhwah, ada suatu hadis qudsi ya, bahwasanya Allah mengatakan, ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai manusia, jikalau engkau menemuiku dengan banyak dosa sebanyak bumi dan seluas langitan, dan kamu tidak pernah menyekutukanku, niscaya aku akan bawakan ampunan sebanyak bumi dan juga seluas langit. Jadi ini termasuk di antara rahmatnya Allah yang diberikan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwah, ada ibadah yang boleh dilakukan ketika Nabi melakukannya, namun ada ibadah yang tidak boleh dilakukan ketika Nabi tidak mencontohkannya. Ini ikhwah, sedikit yang bisa kita sampaikan tentang masalah kurban. Dan insya Allah untuk pekan depan akan kita lanjutkan bagaimana diantara kriteria hewan kurban yang dianjurkan dalam syariat agama Islam. Sekian ikhwah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.